sekarang Bu kita. Maaf Pak, mengganggu sanksi kok Pak. Oh, sudah sih. Gimana saya sampaikan. Ya mau saya Pak. Saya tentang siswa saya di kelas yang tidak aktif dapat pelajaran matematika. Ya, akhirnya kenapa? Ini Pak, yang pertama satu ketika sudah maju Pak, itu malu belum mau mencoba. Yang akhirnya saya takut ini anak kenapa ya Pak? Ada yang salah dengan pembelajaran saya atau bagaimana? Kira-kira Bu kita punya gambaran apa? Kan awalnya kan gitu ya Pak, saya tanya katanya malu Bu, takut salah nanti diketawain sama teman-teman. Ini saya tanya laporannya di rumah gimana? Kenapa belajarnya gimana? Terus katanya jarang belajar, terus seringnya main. Nah, itu paham nggak kalau di sekolahan sih jelasin paham nggak? Paham Bu, cuma takut maju. Saya pengennya itu anak aktif loh Pak, pengen aktif gimana caranya biar anak itu aktif. Katanya yang jawab cuma anak itu saja Pak, katanya yang pintar-pintar tapi yang lain diem nunggu jawaban Pak, itu yang bingung Pak. Berarti jenengan punya gambaran atau tujuan seperti apa sih? Kalau tujuan dari pembelajarannya ya Pak, saya ingin anak itu menemukan Pak konsepnya sendiri sama memahami konsep yang saya jelaskan gitu Pak. Jadi kan ketika pembelajaran saya pakai bangun yang konkret ya Pak, misal mengukur meja kelilingnya berapa, terus buku kelilingnya berapa. Jadi anak paham langsung dengan konsepnya tanpa saya harus menjelaskan terlalu panjang Pak. Jadi anak mudah memahami lewat benda konkret nyata. Nah, saya pemikirannya Pak, pengen buat kelompok, dikelompokkan. Misal anak ini yang nggak bisa satu kelompok, nah satu lagi dikelompokkan lagi. Tapi yang anehnya kadang beberapa anak kalau nggak mau sama anak itu Pak, itu yang sulit. Jadi mereka nggak mau lah Bu, anaknya susah, diajak kerja sama diem tok. Ada satu anak yang diem Pak, diem sekali nggak mau kerja kelompok, apa-apa diem nggak mau gerak atau apapun. Saya bingung sama anak itu, gimana ya anak itu ya biar gerak sedikit loh Pak, ada suara, ada nggak ada suara sama sekali. Berarti rencana pengembangan yang ingin Bu kita aplikasikan itu seperti apa? Saya maunya buat kelompok Pak, terus biar siswa aktif, fokusnya ke pembelajaran, terus mereka nggak takut loh Pak untuk berekspresi untuk pendapat Bu. Jawabannya kayak gini, betul nggak? Betul atau salah? Saya bilang apa yang mau mencoba dulu gitu Pak. Untuk segi medianya gimana? Media pembelajarannya lewat itu Pak, benda yang nyata, misal mengukur keliling lewat buku kelilingnya berapa itu, terus benda apalagi meja kelilingnya berapa, papan tulis kelilingnya berapa. Kalau bisa nanti dibawa keluar aja nggak apa-apa. Misal lapangan, kalau keliling itu gimana ukurnya, lari Bu, kelilingnya lapangan itu gimana berapa ukurannya. Jadi paham langsung anak lupa tanpa harus rumus ini keliling ini Bu, harus ditambahkan semua enggak. Karena keliling kan bisa macam-macam Pak, ada yang segi 4, segi 5 kan macam-macam. Jadi konsepnya awal dasarnya keliling berarti cuma muter ya Bu, dia jumlahkan aja ya lewat benda nyata. Jadi nggak terlalu mengira rumus karena konsep dasarnya dulu biar apa gitu. Tapi menurut kita ini ada berarti kan anak itu mengalami fase ya. Iya. Sementara tadi dia konkret ya. Iya konkret. Menurut kita ada media pembelajaran lain yang bisa diterapkan dalam pembelajaran. Sebenarnya ada sih Pak, kayak buat kerajinan itu Pak. Anak disuruh buat bangun data dari kertas kan bikin dulu Pak, kayak kerajinan dulu Bu, bikin kerajinan yang bentuknya kayak ketupat itu kan bisa Pak, berarti itu bangun data tapi segi 4 bisa. Cuman kan kadang-kadang anak Bu nggak mau lah Bu, kayak ini aktivitas di luar, itu yang bikin bingung. Kadang terpecah di beberapa kelompok, nyatukannya itu harus satu-satu. Selain benda konkret, penugasan, ada lagi nggak media pembelajaran yang bisa diaplikasikan untuk menarik apa namanya minat belajar siswa? Ada Pak, sebenarnya Pak, nonton video itu bisa Pak. Misal kita nonton video tentang olahraga kan ada Pak, yang lari estafet itu Pak, yang muter lapangan berapa kali
aku belajar bersama. Jadi tujuan pembelajarannya apa ya? Siswa dapat menemukan dan memahami konsep keliling bangun datar. Keliling bangun datar. Ya, Berarti pelajaran matematika ya? ya matematika. Kelas 5. Ya kelas 5 jam pertama kok. Ya tadi kita sendiri sudah menemukan solusinya dengan guna konkret ya. Terus dengan gagasan ya, terus berbasis teknologi dengan penampilan video ya. Kira-kira nih Bu Gita mau mulai melakukan aksinya atau rencana ini yang nanti saya coba akan observasi. Kira-kira kapan? Besok Pak. Besok ya. Mau cobanya besok Pak. So, itu nanti kita persiapkan ulasannya ya. Ya. Seperti yang tadi kita sudah tulis sendiri tuh, mungkin dengan penggunaan benda konkret, media konkret sama video itu bisa dikembangkan dengan belajar kita terima. Nanti saya coba melakukan observasi di kita. Dan saya pengen tahu hasilnya seperti apa. Iya Pak. Makasih Pak. Gitu. Ada lagi Bu Gita yang mau disampaikan? Belajar Pak. Pak. Ya, tadi besok saya coba melakukan observasi ya, saya akan melihat artinya perkembangannya bagaimana. Nanti kita bahas kembali di kegiatan pasca observasi. Ya Pak, siap Pak. Terima kasih ya Pak Jadi, sampai atas waktunya Pak. Sampai jumpa lagi ya Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum saya mulai pelajaran hari ini, hasilnya ya? Iya.
Assalamualaikum Bu Gita. Waalaikumsalam Pak Rizal. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Oh iya. Kemarin saya sudah melakukan observasi ya di Iya, kelas betul, Bu Pak. Gita di kelas 5 Ya betul. mata pelajaran matematika. Ya betul. Pada tujuan pembelajaran menentukan dan menghitung keliling bangun datar ya. Iya. Gimana perasaan Bu Gita setelah saya melakukan observasi kemarin? Alhamdulillah lega Pak. Cuman cukup memuaskan ya Pak, karena ada beberapa materi atau mungkin alat peraganya yang belum sempurna Pak. Harus Oh, diperbaiki iya. lagi. Berarti mungkin itu sebagai salah satu kendala ya. Iya. Adakah kendala lain? Kendalanya siswa mungkin belum secara menyeluruh aktif ya Pak. Ada beberapa siswa yang masih sibuk mengukur sendiri, ini sendiri belum berani maju. Oh iya. Menurut Bu Gita, apa yang sudah baik saat Bu Gita melakukan pembelajaran kemarin? Ada beberapa anak yang sudah berani Pak Oh ya, bertanya. berarti sudah aktif ya, Sudah aktif. aktif dalam pembelajaran. Biasanya kan diam. Nah, Sudah mau Bu, ini kayak gini ngukurnya betul Bu atau enggak, udah berani berpendapat lah Pak. dari segi kolaborasinya antar teman dan satu Sudah- kelompok Ada bagaimana? yang sudah bagus Pak, kelompok satu tuh udah bagus Pak, yang kelompoknya Hafid itu Pak sudah bagus. Oh iya. Sama Mas Abidin, cuman ada satu siswa yang kurang aktif itu di Mas Abidin, kasihan. Iya, iya, iya. Kekurangannya apa Bu Gita? Videonya Pak mungkin harus diperbaiki lagi karena kurang menekankan ke konsep kelilingnya Pak. Itu baru pemantik awalnya mungkin. Oh iya. Baru Nah, kemarin saya melihat memang video yang ditampilkan kan anak mengelilingi lapangan ya. Iya, Sehingga Bu Gita menyampaikan bahwa kira-kira apa materinya yang akan kita pelajari dari Iya, video itu ini belum- gitu kan. belum. Itu kan mungkin hanya sebatas pemantik ya. Iya. Tapi untuk yang inti dari pembahasan keliling bangun datar mungkin belum itu. iya belum mengenal ke situ. Saya lihat kemarin itu Bu Gita sudah menggunakan benda konkret di sekitar kelas ya Iya betul. untuk mengukur keliling. Iya. Namun saran saya kemarin ditemukan kan ada satu meja yang berukuran berbeda ya, 1 Iya. cm atau 2 cm. Iya betul Pak. Itu memang tidak dipungkiri ya, kadang memang pengadaan itu kan beda, penyedia barang beda ukuran biasanya seperti itu. Jadi mungkin memang kemarin saya juga sempat agak khawatir loh, ini kok ada yang mengukur sekian, ini sekian. Saya kira ada kesalahan dalam pengukuran, tapi setelah Bu Gita klarifikasi kemarin itu memang betul Kurang 1 cm. panjangnya sama Kurang itu 1 berbeda. cm. Ya berarti kan di situ anak sudah mulai bernalar kritis Iya. gitu kan, sehingga yang namanya Bidin kemarin itu kan sudah mencoba menghitung sendiri meja yang berbeda itu dan Iya. memang panjangnya berbeda. Berbeda. Iya. Kemudian rencana Bu Gita untuk mungkin memperbaiki lagi di pengembangan diri ke depan itu seperti apa Bu Gita? Yang pertama mungkin dari media pembelajarannya ya Pak, akan saya perbaiki dulu. Tuh, terus yang kedua mungkin untuk pembuatan kelompok, karena kemarin kan satu kelompok Pembagian kelompok Iya. ya. terlalu besar 6 sampai 7 ya Pak, harusnya satu kelompoknya 3 atau 4 saja mungkin. Iya. Biar komunikasinya cepat siswa. Kadang kan ada yang nggak aktif Pak, diem. Jadi biar semuanya ngobrol, ada pendapatnya Pak. Kadang kan ada yang Kemarin, ngobrol yang enggak. iya kemarin satu kelompok berapa orang ya? 6 sampai 6. Berarti ini direncanakan mau jadi 3. berapa? Satu kelompok 3. Iya. Berarti jumlah kelompoknya nanti bertambah ya? Iya, bertambah banyak otomatis. Oh iya, ya mungkin dengan tadi anggota kelompoknya berkurang, jumlah kelompoknya banyak, terus media pembelajarannya didetailkan lagi Iya. dalam pembahasan keliling bangun datar, mungkin akan lebih maksimal lagi Bu. Iya. Iya. Sedikit koreksi ya Bu, Iya. kemarin atas pembelajaran yang Bu Gita sampaikan itu Bu Gita sudah menggunakan keterampilan sosial emosional. Bu Gita sudah menyapa, kemudian membawakan materi pembelajaran dengan penuh ceria. Hanya saja mungkin Bu Gita belum menunjukkan kepedulian yang lebih terhadap salah satu anak, sehingga anak tersebut masih
ada yang asik dengan dunianya sendiri gitu. Ya mungkin karena Bu kita juga asik dengan pembahasan materi bersama teman-teman, bersama anak-anak yang sedang mengukur atau apa gitu ya. Iya, jadi mungkin itu juga sebagai koreksi. Kemungkinan kalau kelompoknya tadi lebih banyak, anggotanya lebih sedikit, mungkin KSE-nya akan lebih tampak lagi Bu. Artinya hubungan sosial, kemudian keterampilan dalam menunjukkan empati juga bisa lebih ditonjolkan lagi. Kira-kira ada hal lain Bu yang mau menjadi target tindak lanjutnya selain tadi pembuatan pembuatan media pembelajaran yang lebih terperinci sama pembagian kelompok yang lebih kecil lagi? Kira-kira ada lagi Bu? Ketika refleksi Pak. Oh, refleksi ya gimana itu? Ketika harusnya satu-satu ya Pak. Oh iya. Satu-satu siswa dikasihkan kertas satu-satu. Itu kan kemarin kan karena belum ada kertasnya, jadi pakainya satu kelompok pakai emoji, ada 4 emoji. Nanti siswa, aku mau emoji ini, tinggal di sana itu. Dia harus diperbaiki refleksinya. Kemudian sebelum refleksi mungkin Bu kita juga bisa menyampaikan penguatan kan materi yang sudah tersampaikan, artinya garis besarnya disampaikan sehingga anak lebih akan lebih mengenal lagi dalam materi tersebut. Kemarin saya melihatnya sih belum ada penguatan ya. Iya. Nah, refleksinya juga masih tergolong global, belum terperinci. Belum satu persatu. Iya. Selain refleksi dan umpan balik sama penguatan, ada lagi Bu? Mungkin benda konkretnya akan saya tambah Pak. Oh iya, iya. Benda konkretnya ya, yang menjadi media ya. Jadi siswa harus aktif semua mengukur. Kan ada beberapa siswa kemarin kan sudah papan tulis, meja. Kemarin meja, keramik, sama buku Pak. Oh iya, papan tulis enggak ya? Mungkin saya tambah lagi nanti. Ya soalnya di kelas kan juga ada papan tulis ya. Oke, benda konkretnya ditambah. Selain itu ada lagi Bu? Sudah Pak. Cukup ya? Sudah ya cukup. Baik Bu, saya harap nanti jenengan bisa menindaklanjutinya dengan penuh rasa bahagia. Iya Pak. Terima kasih ya Bu ya atas tadi komunikasinya. Saya harap Bu kita tetap semangat dalam memberikan materi-materi kepada peserta didik kita, kepada murid kita, karena bagaimanapun ya tugas kita sebagai pendidik itu menuntun mereka ya Bu ya. Demikian Bu, dari saya cukupkan ya Bu. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Iya Pak, sami-sami. Saya juga terima kasih atas bimbingannya. Terus apa gitu kita? Iya Pak, sami-sami Pak.